Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan kalian seputar resignnya aku dari kantor dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus content creator. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, ini termasuk video yang udah banyak banget di request. Jadi mungkin buat kalian yang belum follow Instagram aku, bisa follow di @adlina22. Karena di sana biasanya aku suka update-update info tertentu, terus juga suka Q&A kayak gitu kan. Nah, topik kali ini tuh akan membahas dan aku akan menjawab ya, sekaligus menjawab pertanyaan kalian. Kenapa sih Kak Adlina resign dari kantor terus milih jadi ibu rumah tangga sekaligus jadi content creator di YouTube gitu kan? Banyak banget ini kalian yang kepo apa penyebabnya, terus juga gimana setelah aku resign, terus juga ya gitulah segala macam seputar itu. Nanti aku bakal ngejawabin pertanyaan kalian, dan di sini aku sekedar sharing aja ya. Jadi kayak ini tuh bener-bener personal menurut aku banget. Aku nggak mengeneralisir jawaban aku tuh kayak bakal ini semua orang tuh kayak gini tuh, enggak. Jadi itu bener-bener apa yang aku rasain, apa yang aku pengen share ke kalian tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri. Untuk mengawalinya, jadi for your information, aku itu alhamdulillah kan lulus kuliah tahun 2017, dan nggak lama dari wisuda itu aku alhamdulillah juga langsung keterima kerja di salah satu brand konsultan. Itu kayak semacam konsultan brand ya, bagian research gitu. Nah, terus mungkin buat kalian nanya aku kerjanya tuh ngapain, sebagai apa gitu kan. Jadi aku tuh kerjanya itu sebagai researcher atau sebagai peneliti, tapi khusus untuk kayak brand-brand gitu loh. Jadi bukan penelitian sosial, bukan penelitian yang tentang masyarakat gitu segala macam, tapi lebih kepada konsumen atau customer terhadap sebuah brand yang digunakan, kayak gitulah pokoknya semacam kayak gitu. Jadi aku tuh sebagai peneliti. Terus aku itu mulai kerja kan 2017, dan aku itu baru aja resign. Aku ini lupa ya antara bulan Maret atau bulan April awal, pokoknya sekitar bulan-bulan itu Maret atau April 2020 aku memutuskan untuk resign. Dan pertanyaan dari kalian yang paling banyak banget ditanyain, alasan utama resign kerja dari kantor tuh kenapa Kak Adlina? Kenapa lebih milih jadi ibu rumah tangga sekaligus juga content creator? Oke, jadi alasan resign aku yang secara umum, secara besarnya itu adalah karena alhamdulillah aku sekarang udah sedang gitu kan diberi kepercayaan, yaitu aku hamil. Dan sebenarnya rencana atau kayak pikiran buat resign tuh udah ada dari pas setelah aku nikah gitu kan. Jadi suami aku tuh sempat bilang, "Kita kalau misalkan hamil resign aja, maksudnya kayak di rumah aja lah gitu, fokus ngurus anak." Oh ya udah, tapi kan aku itu bulan tahun lalu ya, kayak bulan Juni 2019 aku tuh sempat hamil sebenarnya guys, tapi mungkin emang belum rezeki gitu kan. Jadi aku mengalami keguguran, terus juga harus mengalami kuretase segala macamnya. Akhirnya dari situ aku mikir, oh ya udahlah lanjut kerja aja kayak gitu kan, lanjut kerja dulu segala macam. Dan aku dalam hati tuh kayak udah bertekad gitu loh, kalau misalkan seandainya aku dikasih kepercayaan lagi sama Allah, ya udah mungkin emang udah saatnya aku di rumah kayak gitu kan. Dan gak ada salahnya juga gitu ngikutin apa kata suami, toh juga suami yang nyuruh gitu kan, bukan yang gimana-gimana banget. Dan itu juga gimana ya, dari suaminya pun nyuruh, dari akunya sendiri pun juga emang udah pengen di rumah kayak gitu. Jadi ya udah, pada saat aku tahu aku hamil Januari 2020, aku mulai cerita-cerita dulu nih sama teman-teman kantor gitu kan, kayak gimana nih ya, aku pengen rencana mau resign segala macam. Ya udah akhirnya bilanglah sama HRD, terus juga bilang sama bos aku. Akhirnya bulan Maret atau bulan April itu aku resign. Nah, ini aku mulai ngejawabin pertanyaan dari Pratiwi41. Apa yang membuat kakak yakin untuk resign dan fokus jadi ibu rumah tangga dan content creator?
Jadi sebenarnya yang bikin aku yakin itu ya diri aku sendiri, karena emang dari kemauan akunya juga mau, terus juga alhamdulillah suami ngedukung, terus juga aku bilang sama orang tua aku, sama mertua aku juga yang ngedukung aja gitu, karena memang mungkin karena kondisi juga. Dan apa yang bikin aku yakin, tuh mungkin kalian banyak mikir ya, ih kan berhenti kerja nanti penghasilannya berkurang apa segala macam. Nah aku tuh yakin banget, banget kalau rezeki tuh nggak kemana. Itu yang aku tekankan sampai sekarang, yang aku yakini sampai sekarang, karena aku pernah baca kayak quotes atau semacam kayak tulisan gitulah di Instagram, kayak seliwat gitu kan. Pokoknya tuh kayak misalkan nih, seorang istri, kalau nggak salah ya, kata-katanya aku nggak tahu persis gimana, lupa. Pokoknya yang aku inget, seorang istri yang tadinya kerja terus dia berhenti dan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, itu bukan berarti rezekinya itu hilang gitu aja, tapi tuh insya Allah rezekinya itu akan dilipat gandakan ke suami kayak gitu. Jadi kayak aku untuk apa ya, yang bikin aku yakin tuh kayak gitu. Jadi gak usah lah ketakutan misalkan kehilangan rezeki atau apa segala macamnya, insya Allah rezeki mah ada aja dari mana aja kayak gitu kan. Apalagi aku pun berhenti kerja nggak yang pure bener-bener jadi ibu rumah tangga toh, tapi kayak misalnya ada dari YouTube, terus juga dari endorsean dari Instagram. Jadi setidaknya masih produktif, cuma bedanya yang tadinya itu di sektor formal gitu kan, sekarang jadi sektor informal. Terus kemudian ada pertanyaan dari Alda PRMT _ Kak Adlina resign karena disuruh suami apa keputusan sendiri? Jadi kalau sejujur-jujurnya gitu ya, dari dalam hati aku sendiri, dari sebelum aku nikah, aku pun kayak udah punya pikiran, antar kalau misalkan aku nikah terus juga diberi kepercayaan untuk hamil, punya anak gitu kan, pengen di rumah aja gitu kan. Jadi kayak udah ada tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Cuma kan kayak ya udah setahun kerja dulu gitu kan, terus nikah gitu. Nah sempet juga si suami aku yang tadi udah aku jelasin, suami aku tuh sempat ngomong juga kayak misalnya kalau misalnya udah punya anak di rumah aja kayak gitu. Jadi sebenarnya dorongan terbesar tuh dari diri aku sendiri juga udah ada, dan alhamdulillahnya juga didukung sama suami gitu kan. Mungkin di luar sana ada juga istri yang pengen di rumah, tapi mungkin keadaan yang menuntut masih harus bekerja, itu nggak apa-apa banget. Aku juga tidak menyalahkan, tidak menjudge atau segala macam, karena itu semua tuh pilihan, semua itu apa ya, kayak komunikasi lah antara suami istri gitu kan. Selama suaminya bertanggung jawab, bisa mampu dan menafkahi, jadi aku nggak terlalu pikiran segala macam. Next, ini ada pertanyaan dari Anggia.raa. Menurut kakak baik jadi ibu rumah tangga biasa atau kantoran? Menurut aku keduanya itu sama-sama baik. Itu nggak bisa dibandingin, ibu rumah tangga lebih baik daripada orang kantoran lebih baik daripada rumah tangga. Itu tuh nggak bisa dibandingin sama sekali, karena belum tentu orang yang jadi ibu rumah tangga bisa secekatan, multitaskingnya orang kerja gitu kan, yang ibaratnya dia kerja juga tapi ngurus anak juga segala macam. Terus juga nggak bisa dipungkiri kalau misalnya orang yang kantoran mungkin lebih dibilang kurang ngurus keluarga segala macam dibandingkan ibu rumah tangga. Itu semua tuh nggak ada yang lebih bagus yang A atau yang B. Menurut aku tuh sama aja, kayak semua itu tergantung dari pribadi kalian, itu yang enjoy di hatinya tuh seperti apa. Jangan kayak mudah untuk ngedengerin omongan orang lah, kayak misalkan masa udah kuliah tinggi misalkan cuma jadi ibu rumah tangga, sayang lah ijazahnya segala macam. Ya kalau misalkan emang udah jalannya setelah kita dari orang kantoran terus jadi ibu rumah tangga, ya kenapa gitu kan. Karena aku mikir ya udahlah, emang kodratnya wanita juga di rumah gitu. Toh juga pekerjaan sekarang ya menurut aku tuh nggak terbatas harus kerja di kantor. Sekarang tuh kayak udah fleksibel banget, kayak bisa jualan online gitu kan, atau mungkin ya jadi YouTuber kayak gini, konten kreator kayak gini, itu bisa dilakuin di rumah, dan itu sebenarnya disebut juga pekerjaan gitu loh. Nah ini ada pertanyaan dari Sabila 7. Kak Adlina susah nggak dulu ngebagi kerjaan kantor sama nge-YouTube, tipsnya gimana? Kalau dibilang susah atau enggak sih alhamdulillah enggak, tapi memang agak terbatas gitu ya. Jadi kalau dibilang susah tuh enggak, karena kan kerja aku itu alhamdulillah weekdays doang kan, jadi kayak dari Senin sampai Jumat. Nah sementara Sabtu Minggu itu aku free, pasti libur kan kantor. Nah waktu itu Sabtu sama Minggu tuh aku gunain untuk bikin video, untuk stok video. Jadi kayak misal sekali record itu bikin 3 video sekaligus buat aku tayangkan di weekdays
depannya kayak gitu. Nah biasanya aku juga suka manfaatin waktu di kantor, misalkan kalau misalnya lagi agak senggang, agak luang, atau pas lagi waktu istirahat, aku suka cari-cari tuh ide-ide konten, ide-ide materi, aku tulis di Word gitu kan, di Microsoft Word, atau mungkin aku tulis di handphone aku, nyari referensi yang nantinya pas di weekend itu aku bisa langsung record, jadi tanpa aku harus mikir lagi aduh mau bikin konten apa ya, itu jadi biar nggak wasting time, biar nggak buang-buang waktu. Jadi cara baginya itu ya disesuaikan aja sama waktu kalian, jadi jangan sampai kayak harus dipaksain banget udah kerja dari pagi sampai sore terus malamnya harus bikin video. Itu enggak sama sekali sih menurut aku, karena di waktu weekend tuh bisa banget bikin video, ngedit video. Terus ini ada dari Nenden SY, enak kerja kantoran atau kerja di rumah? Menurut aku, kadar enak yang kita rasain itu tuh beda-beda ya. Di kantor tuh juga pasti punya porsi enaknya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya kalau di kantor aku bisa kayak ngobrol sama teman-teman, terus juga ilmu aku bertambah, wawasan aku bertambah, bisa kenal sama orang-orang baru, sama klien-klien baru segala macam. Dan itu menurut aku juga enak gitu loh. Tapi di rumah ya juga punya keenakannya sendiri. Kayak misalkan kita kerjanya bebas, lebih fleksibel, nggak ada jam kerjanya, kayak sesuai mood kita aja gitu loh. Kalau misalnya lagi mager ya udah mager. Kadang aku juga kalau misalnya lagi mager, udahlah besok lagi bikin videonya, besok lagi bikin videonya. Tapi ya itu tadi namanya kerja di rumah juga pastinya biar ada terus video-video yang diupload tetap konsisten ya, meskipun ada perasaan mager itu tadi, tapi jangan sampai bikin kita jadi lalai atau jadi males segala macam. Ini ada pertanyaan dari Kistia Aulia 12, mau tetap jadi ibu rumah tangga selamanya atau nanti bakal kerja lagi? Kita nggak ada yang pernah tahu ya ke depannya tuh kayak gimana, tapi untuk saat ini aku masih kayak nyaman ngejalanin dulu aja untuk jadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi content creator. Nggak nutup kemungkinan juga kalau misalkan nanti misal anak aku udah agak gede gitu kan, terus aku pengen kerja, itu nggak masalah juga, tinggal bilang aja sama suami. Tapi tetap harus bisa bagi antara yang kerja di kantor sama kerja di rumah kan. Itu menurut aku yang paling penting tuh yang di rumah gitu. Jangan sampai kita terlalu sibuk di luar sementara tuh di rumah tuh kayak ya udahlah kadarnya atau segala macam kayak gitu. Jadi menurut aku belum bisa mutusin sekarang karena nggak tahu ke depannya gimana. Nggak menutup kemungkinan juga kok ke depannya nanti aku kerja lagi, tapi kalau untuk saat ini aku masih memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga dulu ya. Next, ini ada dari Andin Dini, gimana cara ngeyakinin diri untuk resign sedangkan orang komentar sayang gelarnya cuma jadi IRT. Aku tuh termasuk orang yang mungkin nggak terlalu mikirin omongan orang. Mungkin iya sih, pas awal-awal tuh sempet ada yang ngomong kayak gitu, sayang udah kuliah tinggi-tinggi gitu kan, apalagi lulusan UI gitu kan, terus cuma jadi ibu rumah tangga. Itu sempat ada sih omongan-omongan kayak gitu. Cuma aku tuh orangnya nggak terlalu yang sampai dipikirin banget kayak harus dengerin omongan orang gitu. Buat apa kita ngelakuin suatu hal yang kitanya sendiri mungkin ngerasa kayaknya gue udah nggak nyaman deh, kayaknya gue udah nggak gimana segala macam gitu. Akan lebih baik kita tuh menjalaninya kayak sesuai keinginan kita gitu loh, sesuai dengan passion kita. Dan kita juga bisa buktiin kok kalau misalnya jadi ibu rumah tangga kita nggak yang kayak nggak bener-bener yang nggak ngapa-ngapain banget gitu loh. Justru menurut aku ya, ibu rumah tangga tuh pekerjaannya banyak, nggak ada habisnya, 24 jam nggak ada habisnya. Daripada dibandingin sama orang kantoran itu juga kerjanya juga banyak, cuma beda sektornya aja yang tadi aku bilang. Kalau di kantor yang sektornya formal, kalau di rumah yang sektornya informal. Jadi kalau misalnya ada komentar masalah gelar, masalah apa segala macam, setidaknya aku udah punya bekal ilmu yang aku punya. Jadi setidaknya anak-anak aku itu nanti bisa banggalah orang tuanya itu, terutama aku gitu ya sebagai ibunya, punya gelar sarjana. Meskipun ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, menurut aku itu bukan suatu aib, bukan suatu yang harus disesalkan, bukan suatu hal yang harus kayak merasa minder, merasa malu, tuh enggak sama sekali. Justru kita harus membuktiin kalau misalnya jadi IRT juga bisa kok kita produktif. Terus ada pertanyaan dari Huzna, besar mana penghasilan kantor apa YouTube? Ayo, besaran mana? Jujur ya, di sini aku tuh nggak yang terlalu membandingkan banget, karena aku tuh lebih mikirin kayak kebahagiaan batin aku gitu loh, kayak lebih happy-nya gimana gitu kan. Dan kalau untuk masalah penghasilan,
ya alhamdulillah memang untuk penghasilan itu lebih besar daripada lebih besar di YouTube daripada di kantor aku yang kemarin aku kerja di sana. Cuma memang ya emang di kantor ya udah emang gajinya flat kan, kayak ya udah bakal segitu yang aku terima. Tapi kalau misalnya di YouTube ya itu kadang kadang tinggi, kadang rendah, kadang sedang gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk jumlah besarannya sih memang lebih banyakan di YouTube daripada di kantor. Makanya sekarang itu aku lagi semangatnya banget, pokoknya kerja meskipun kerjanya dari rumah tetap harus produktif. Aku pengen banget, doain semoga bisa tercapai mau beli rumah. Amin, itu cita-cita aku sama suami aku banget. Dan suami aku tuh kayak selalu menanamkan nilai kayak mau apa ya, aku lupa deh kata-katanya, kayak intinya tuh lebih milih santai sekarang tapi nanti kerja keras pas tua, atau kerja keras sekarang nanti pas mudanya tuh santai. Udah, aku jadi lebih milih yang kedua gitu kan. Jadi mumpung sekarang usianya masih produktif, terus juga emang kayak misalnya YouTube tuh masih boomingnya banget, jadi kita maksimalin bikin konten segala macam buat nabung pastinya buat kedepannya ya, semoga insya Allah bisa tercapai. Terus ini ada pertanyaan dari Karina Rasya. Waktu mau resign pernah takut nggak kalau YouTube ternyata nggak menjanjikan, atau ada hambatan lain nggak sih? Kalau pas hambatan itu aku lebih ke minta izin ke orang tuanya ya, orang tua aku gitu maksudnya. Kan mungkin orang tua mikirnya anak udah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, sarjana, ya pengennya orang tua kan pasti kerja gitu. Karena itu mungkin aku meyakinkan merekanya tuh kayak agak lebih keras lagi gitu loh. Kalau misalkan aku buktiin kok kalau misalnya nanti aku udah resign, aku tetap bisa ngasih ke ayah sama ibu, kayak minta kayak gitulah, kayak ngebantuin juga buat mungkin keperluan-keperluan yang dibutuhin gitu. Jadi aku nggak yang selesai resign terus kayak bener-bener langsung stuck gitu, nggak ngasih atau apa segala macam. Itu sebenarnya harus hambatannya sih di situ, aku menekankan kepada orang tua aku gitu kan. Cuma ya alhamdulillah orang tua aku tuh bener-bener kayak ngedukung banget, bener-bener kayak ya udah kalau misalnya itu keputusan adek gitu kan, aku dipanggil adek gitu, keputusan adek ya nggak apa-apa gitu, yang penting nanti Iqbalnya bisa bertanggung jawab gitu kan, menafkahi segala macam ya alhamdulillah. Terus juga tadi waktu mau resign pernah nggak takut kalau YouTube ternyata nggak menjanjikan? Jujur pastinya di pikiran itu ada ya, namanya media sosial pasti ada pasang surutnya gitu kan. Apalagi kayak YouTube kayak gini, bisa aja mungkin sekarang orang lagi booming nontonin segala macam, tapi mungkin nanti kedepannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita nggak ada yang tahu. Bisa aja YouTube-nya udah mulai orang jarang nonton video YouTube atau segala macam, ntar penghasilan kita menurun atau apa. Itu pasti ada di pikiran aku tuh kayak gitu. Cuma balik lagi ke yang tadi, selain aku sebenarnya selain aku jadi ibu rumah tangga, content creator, aku juga tuh sebenarnya join kayak adalah jualan online shop gitu, produk skincare ya gitu kan. Jadi ya mungkin emang sekarang belum terlalu fokus ke sana, tapi setidaknya aku ada backingan juga. Dan yang aku yakini lagi seperti yang udah aku jelasin di awal, kalau misalnya aku ya insya Allah kalau misalnya emang ridho udah suami dari ridho, terus juga orang tua dari ridho, mertua dari ridho, ya kedepannya insya Allah dimudahkan. Jadi ya nggak tahu deh, aku sih sebenarnya pengen punya usaha juga gitu kan sama suami aku, cuma itu masih dalam pemikiran banget. Didoain ya guys. Nah ini selanjutnya ada dari Balia Ibnu Malkan 95. Kira-kira nanti kakak kalau udah ada baby berhenti nge-YouTube atau enggak? Sejujurnya kalau misalnya udah ada baby pun aku pengen tetap lanjutin nge-YouTube. Cuma memang ya kita kan nggak tahu ya nanti gimana kondisinya. Aku juga belum bisa membayangkan seperti apa. Tapi yang udah ada di pikiran aku ya pastinya kalau misalkan ada baby ya utamain baby dulu dong. Pastinya banget gitu kan, apa-apa harus baby dulu. Kalau misalnya nanti ada waktu luang ya baru disempatkan dan diluangkan untuk bikin video. Ya aku sih berharapnya tetap masih bisa konsisten, cuma ya kita kan nggak tahu nanti. Jadi mohon doanya aja buat kelancaran kehamilan aku, dan juga nanti semoga lahiran lancar, terus juga setelah lahiran juga semuanya berjalan dengan lancar apa yang kita inginkan. Mohon doanya. Yap, itu dia tadi adalah Q&A. Aku udah ngejawabin pertanyaan yang aku pilih dari Instagram aku. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga ada kesannya gitu ya. Ada suatu hal positif yang bisa kalian
ambil gitu lah. Kalau misalnya sekiranya kurang berkenan ya diabaikan aja gitu kan. Ini bener-bener kayak pure pengalaman aku dan bener-bener kayak pendapat personal aku aja. Oke gitu, segitu aja videonya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!